Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hopefully you are still fine and still enjoying your activity. Oke, hari ini masih bersama Nurma di catatan Nurma. Mau berbagi kepada teman-teman semua tentang satu aktivitas yang bisa dilakukan di dalam menggali critical thinkers anak. Nah, kalau kita bicara tentang critical thinkers, ada kebiasaan yang kita bisa gunakan, yaitu sering bertanya dan sering berdiskusi kepada anak-anak kita ya, bisa anak di rumah ataupun anak-anak kita di sekolah ya, students gitu ya, para siswa. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mengamati beberapa buah gambar yang akan Nurma tampilkan di layar ya, dan gambar ini sengaja tidak berwarna karena nanti Nurma akan berikan di description box. Teman-teman bisa download gambar ini dan bisa mewarnai bersama anak-anak di rumah sambil mengajak mereka untuk describing picture. Kita mulai aktivitasnya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya dan tekan loncengnya, jadi semua video yang Nurma upload bisa dinikmati oleh teman-teman pembelajar sejati semua. Happy learning! Oke teman-teman, ini dia picture discussion yang menjadi sumber dari diskusi kita hari ini ya, referensinya, dan dari judulnya aja kita bisa memperkirakan ya bahwa buku ini memang didesain untuk mengajak anak-anak kita, our students and our children, to discuss about the pictures. So we come to the first picture. Okay, we come to the first picture, and you can start by showing this picture to your students and then ask them where is the picture, and some verbs or some vocabulary could be used to explain about this picture. Nah, teman-teman, di depan layar teman-teman saat ini sudah ada gambar yang pertama. Boleh dibuat open-ended question ya, atau pertanyaan terbuka ke anak-anak sehingga jawaban anak-anak lebih bervariasi. Boleh tentang di mana, mengapa, apa gitu ya, dan kosakata yang bisa mereka ciptakan setelah melihat gambar-gambar ini. Nah, ketika kita melihat description picture, sebenarnya ada beberapa aktivitas yang teman-teman bisa lakukan, seperti describe terlebih dahulu gambar yang ada atau gambar yang mereka lihat, dan berikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Biarkan anak menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, karena open-ended question itu memang memberikan kesempatan yang besar kepada siswa untuk menjawab lebih banyak dan lebih bervariasi. For example, what are the two girls at the shelf doing? Apa yang sedang dilakukan oleh wanita yang ada di dekat rak buku? Kemudian bisa juga, what are the three children at the table doing? Apa yang dilakukan 3 orang anak di dekat meja itu? Oke, kemudian bisa juga, who is the woman in the picture? Siapa perempuan yang ada di gambar tersebut? Or the last question, what is the boy standing alone in the corner up to? Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang berada di sudut sana atau di corner ya. Nah, biarkan anak-anak untuk menjawab terlebih dahulu apa yang mereka sampaikan, biarkan mereka berimajinasi tentang gambar yang mereka buat. Kalau ternyata memang mereka bisa menulis sederhana satu paragraf saja tentang gambar yang mereka lihat, berarti itu bisa dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar mengamati gambar, kemudian bertanya, menggali apa yang mereka lihat ya, teman-teman di observing, kemudian questioning. Nah, ini setelah itu anak-anak bisa mewarnai gambar tersebut ya. Jadi semakin dia aktif, dia tahu prosesnya seperti apa, kemudian dia berhak untuk mendapatkan gambar ini dan mewarnainya. Nah, ini akan sangat membuat anak berkompetisi dengan dirinya sendiri ya, untuk selalu bertanya dan mengungkapkan apa yang dia lihat, dan dia bisa belajar juga beberapa kosakata dari gambar yang ditampilkan. Nah, oke teman-teman, ini adalah gambar yang kedua ya. Kalau misalnya kita menghubungkan describing picture atau mengamati gambar dengan critical thinker, sebenarnya kurikulum 2013 sudah sangat mendukung ya program ini, karena kita tahu di bagian awal ya, di observingnya, anak-anak diminta untuk mengamati terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan questioning. Mereka bertanya tentang apa yang mereka lihat. Sedapat mungkin kita sebagai guru mendengar terlebih dahulu apa yang diamati
diamati oleh siswa gitu ya, before giving the explanation, sebelum kita memberikan penjelasan yang berasal dari gurunya, karena itu juga salah satu cara untuk menggali critical thinker anak. Nah teman-teman, ini ada sebuah gambar lagi ya, dan kita sebagai guru juga harus menetapkan dulu tujuan kita ketika mempelajari gambar ini. Oke, pertama kita lebih kepada kosakatanya terlebih dahulu gitu ya, dengan kita menggunakan WH question. Kalau kita menggunakan WH question, biasanya ini kan refers to experience of the children atau experience of the students. Mereka akan terrecall background knowledge-nya ya, atau bottom up prosesnya. Nah teman-teman, mereka akan merecall pengalamannya. Pernah nggak ya dia kesini gitu ya. Nah kita boleh bertanya ke anak-anak, ini gambarnya ada di mana ya? Teman-teman pernah lihat nggak? Supermarket? Wah, kalau di daerah kalian supermarketnya ada di mana gitu. Misalnya didetailkan lagi yang di sana ya di jalan apa gitu. Nah, semakin digali lagi. Nah teman-teman, ini adalah gambar yang kelima ya. Untuk gambar yang ketiga dan keempat Mr. melewatkan saja, tapi nanti Mr. akan kasih gambarnya di description box. Nah teman-teman, pada dasarnya ketika melihat gambar ini konsepnya sama ya. Artinya kita bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita bisa berikan ke siswa. Nah untuk gambar yang terakhir ini Mr. mau mengambil pendekatan dalam belajar bahasa Inggrisnya ya. Nah for example, okay my students, describe what you see in pictures. What are the two girls holding brooms? What is the boy at the blackboard doing? What are the two boys at the window doing? Who is the woman entering the classroom? So this is the way of you to deliver the question when the students have the occasions for describing the picture. Atau bisa jadi ya teman-teman tidak hanya melihat gambar, karena observing itu kan juga bisa mendengar ya. Mendengar artinya bisa jadi teachersnya membacakan sentence ya, ataupun satu paragraf, dan paragrafnya misalnya seperti ini ya. Oke teman-teman, tadi sudah ada 5 gambar dan semua gambar itu memang tidak ada warnanya karena Nurma want to share to others ya. Mungkin ada yang mau menggunakan aktivitas ini ketika mewarnai di dalam kelas ya, tapi usahakan memang runtut ya. Sebelum diwarnai, kita gali dulu nih bagaimana pemahaman daripada siswa terhadap gambar yang akan diberikan. So, sebelum dia merasakan sesuatu hal yang quick fix solution ya, sesuatu hal yang cepat, dia harus bisa merasakan prosesnya dulu, yaitu dengan kita menggali pertanyaan dan juga menggali apa yang dia pahami from the picture. That's easy picture ya, seperti pertanyaan-pertanyaan yang memang gampang. Nah, ketika anak-anak students kita ataupun siswa kita adalah anak-anak yang sudah dewasa misalnya, dan kita mau menggunakan gambar ini, berarti kita harus bedakan secara structure of the text and then language features-nya gitu ya, karena pemahaman mereka pasti sudah lebih tinggi lagi kan, misalnya belajar tentang grammar atau tentang text recount gitu ya, gimana dia mengurutkan aktivitas. Where is the picture in library? Nah, sebelum ke library, tadi kamu ke library, kalau kamu ke library kamu ngapain aja gitu ya. So, ask them to make the sequence of events gitu ya, urutan peristiwa kejadian. Jadi dibedakan aja. So, picture ini could be used for all level. Bisa digunakan untuk semua level, tergantung bagaimana nanti guru mendesainnya seperti apa. Thank you for watching teman-teman. Don't forget to download this picture in my description box. Hopefully it will helpful for you to increase your ability as a teacher, as a mother, and as a friend if you want to do this. Oke, thank you for watching. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan sebarkan informasi kebaikan ini ke orang lain. Semoga mereka juga semangat untuk berkreasi seperti teman-teman semua. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.